Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan menghitung pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan yang terakhir yaitu pajak penghasilan. Nah, sebelum kita menghitung, mari kita kenali dulu apa itu PPN. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak. Berikut adalah tarif yang dikenakan untuk PPN. Pak Picolin memiliki perusahaan kosmetik yang sangat terkenal di sebuah kota. Perusahaan ini mengimpor barang kena pajak dengan nilai impor sebesar 10 juta rupiah. Maka, berapa PPN yang harus dikeluarkan oleh Pak Picolin? Maka jawabannya adalah tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak. Tarif PPN-nya yaitu 11% dikali 10 juta rupiah. Maka hasilnya adalah 1.100.000 rupiah. Nah, itu harga yang harus dibayarkan oleh Pak Picolin. Nah, setelah mengenal PPN, mari kita selanjutnya mengenal tentang PPNBM. Apa itu PPNBM? PPNBM adalah singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah dapat diartikan sebagai bentuk pajak yang ada pada pembelian mobil baru dan sudah tergabung dalam harga on the road. Nah, setelah mengenal apa itu PPNBM, mari kita lanjut ke soal. Minggu mempunyai mobil sport mewah yang seharga 3 miliar rupiah dengan tarif PPNBM sebesar 40%. Maka, berapa besar pajak yang harus dibayarkan oleh Minggu? Jawabannya adalah pertama kita harus menghitung PPN-nya dulu, di mana tarif PPN yang kita gunakan itu 11% dikali 3 miliar rupiah. Hasilnya yaitu 330 juta rupiah. Nah, setelah kita tahu PPN-nya berapa, maka yang 330 rupiah itu kita hitung di rumus PPNBM, di mana 40% dikali 330 juta rupiah. Jawabannya adalah 132 juta rupiah. Jadi, uang yang harus dibayarkan oleh Minggu adalah sebesar 132 juta rupiah. Nah, selanjutnya mari kita mengenal apa itu PBB. PBB atau pajak bumi dan bangunan merupakan pungutan yang harus dibayarkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi bagi orang pribadi atau badan. Selanjutnya, mari kita lanjut ke soal. Pak Wanu memiliki tanah seluas 500 meter persegi dan memiliki nilai jual objek pajak atau NJOP-nya sebesar Rp500.000. Kemudian, rumah seluas 200 meter persegi dengan nilai jual yaitu Rp600.000 per meter persegi. Hitunglah besar PBB terutang jika diketahui NJOP TKP-nya sebesar 10 juta rupiah dan tarif yang dikenakan yaitu 0,1%. Maka jawabannya, pertama-tama kita hitung dulu nilai NJOP-nya berapa. NJOP itu didapatkan dari luas tanah dikali nilai jualnya, yaitu 500 meter persegi dikali Rp500.000. Jadi hasilnya 250 juta rupiah. Nah, yang kedua yaitu nilai bangunan. Nah, di mana 200 meter persegi dikali Rp600.000. Jawabannya adalah 120 juta rupiah. Nah, lalu nilai tanah dan bangunan ini kita tambahkan. Jadi 250 juta rupiah ditambah 120 juta rupiah. Hasilnya yaitu 370 juta rupiah. Nah, selanjutnya yaitu NJOP dikurangi NJOP TKP.
370 juta rupiah dikurangi 10 juta, maka hasilnya 360 juta rupiah. Lalu masuk ke PBB terutangnya, di mana tarif dikali hasil NJOP dikurangi NJOP TKP. Jadi kita masukkan 0,1% dikali 360 juta rupiah, maka hasilnya adalah 360.000 rupiah. Jadi Pak Wonu harus menyetorkan uang sebesar 360.000 rupiah saja. Yang terakhir yaitu PPh. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Berikut adalah tarif PPh. Selanjutnya, mari kita ke soal. Pak Uji mendapatkan gaji per bulan sebesar 6 juta rupiah, dikurangi oleh iuran pensiun sebesar 100.000 dan biaya jabatan. Pak Uji memiliki istri, tapi belum punya anak dan sudah NPWP. Jadi, berapa pajak penghasilan yang harus dikeluarkan oleh Pak Uji? Jadi jawabannya adalah kita masukkan dulu gaji per bulannya yaitu 6 juta rupiah. Dikurangi oleh biaya jabatan 5% kali 6 juta rupiah yaitu hasilnya 300.000 rupiah, dan iuran pensiun yaitu 100.000 rupiah, maka 300 ditambah 100 itu jadi 400.000 rupiah. Lalu 6 juta kita kurangi dengan 400.000 rupiah, maka hasilnya adalah 5.600.000 rupiah. Nah, 5.600.000 rupiah itu adalah penghasilan neto 1 bulan. Maka, kalau kita kalikan dengan 1 tahun yaitu 12 dikali 5.600.000 rupiah, maka hasilnya yaitu 67.200.000 rupiah. Nah, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP setahun itu untuk wajib pajak sendiri yaitu adalah sebesar 54 juta rupiah ya. Ditambah wajib pajak kawin yaitu sebesar 4.500.000 rupiah. Dikarenakan Pak Uji sudah memiliki istri, maka kita tambahkan 4.500.000. Tapi jika Pak Uji belum punya istri dan masih sendiri itu, maka PTKP-nya 54 juta rupiah. Namun di soal ini kan Pak Uji sudah memiliki istri, jadi kita tambahkan 4.500.000 rupiah, maka PTKP-nya didapatkan sebesar 58.500.000 rupiah. Jadi penghasilan kena pajaknya itu adalah penghasilan 1 tahun kita kurangi dengan PTKP. Nah, penghasilan yang 1 tahun itu berapa? Nah, tadi kan kita udah hitung tuh, yang hasilnya 67.200.000. Nah, itu nanti kita kurangi sama yang PTKP yang tadi kita hitung, yang 58.500.000 rupiah. Jadi 67.200.000 kita kurangi dengan 58.500.000 rupiah. Jadi hasilnya itu adalah 8.700.000 rupiah. Nah, yang terakhir mari kita hitung PPh terutang 1 tahunnya. Maka kita hitung ya, kita masukkan tarif yang tadi yang ada di tabel karena Pak Uji belum mencapai 50 juta ke atas, maka kita masih tetap menggunakan tarif yang 5% karena beliau sudah NPWP. Nah, kita masukkan nih tarifnya 5% dikali 8.700.000 itu hasilnya adalah 435.000 rupiah. Jadi uang yang harus disetorkan Pak Uji adalah 435.000 rupiah.